Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Yehezkiel Wijaya di kesempatan hari ini. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang bertumbuh di dalam Tuhan sehingga akhirnya hidup kita boleh menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi benih yang berkualitas. Ya, kita harus mau rela mematikan setiap keinginan-keinginan daging kita dan belajar untuk hidup menempatkan diri pada kehendak Tuhan. Ya, di saat kita belajar untuk menjadi sebuah benih yang berkualitas yang kemudian ditanam dan akan menghasilkan ya sebuah pertumbuhan yang baik pula tentunya dan akhirnya nantinya akan menjadi berbuah. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi kemarin, berbicara bagaimana benih itu harus dimasukkan ke dalam tanah supaya benih itu bisa melalui proses pertumbuhan. Ya, jadi benih itu ditaruh di tanah. Ya, tanahnya tentu tanah yang subur. Berbicara tentang tanah adalah tentang hati kita. Ya, bagaimana hati yang siap untuk menyambut benih itu. Ya, Matius pasal 13 itu berbicara tentang perumpamaan benih yang ditaburkan. Ya, ada di tepi jalan, ada yang di semak duri, ada yang di atas bebatuan, ada juga yang jatuh di tanah subur. Nah, jadi tanah yang subur berbicara tentang hati yang siap untuk menerima kebenaran firman. Hari ini kita mau belajar tentang berakar di dalam Kristus. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dikatakan di sana bahwa kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan ayat yang ke-7 baik-baik untuk bersama kita renungkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, kalau ayat 6 menjelaskan, kamu telah menerima Dia. Saya, Bapak Ibu Saudara yang mengaku percaya kepada Kristus, kita telah menerima Kristus. Ya, setelah kita menerima Kristus, ada sebuah nasihat. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, apa makna menerima Dia? Dalam terjemahan bahasa Yunani dijelaskan dengan kata paralambano, ya, kata kerja tentang aorist aktif indikatif, berbicara tentang menyambut seseorang. Ya, menerima itu berarti menyambut Yesus. Nah, setelah menyambut bukan hanya disambut, tetapi menerima sesuatu yang dikenakan, baik itu tradisi, kebudayaan, atau gaya hidup orang yang kita terima. Jadi dasar dari menerima itu menyambut Yesus dan mengenakan kehidupan Kristus, ajaran Kristus, perilaku Kristus, bagaimana Kristus hidup di dalam hidup saya, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Jadi dasar untuk kita berakar di dalam Kristus adalah tinggal di dalam Kristus. Setelah kita menerima Kristus, bukan hanya cukup menerima, ya, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Kristus mau supaya kita melalui proses, tadi kita sudah belajar untuk mematikan keinginan daging dan kedagingan dalam hidup kita. Kita harus masuk pada langkah atau fase selanjutnya, yaitu berakar. Cara kita berakar tidak bisa dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Ya, supaya kita bisa berakar, kita perlu tinggal di dalam
Kristus. Ya, apa itu tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus berarti dulu sebelum kita terima Kristus, kita mau mengambil keputusan apa saja, kita ambil dengan cara tergesa-gesa, dengan keputusan kita. Tetapi setelah kita ada di dalam Kristus, saat kita mengambil keputusan, kita mulai belajar bertanya kepada Kristus, membawanya di dalam doa. Menjadi perenungan, sudahkah setiap kita mengambil keputusan apa saja, kita menyerahkannya terlebih dahulu kepada Tuhan? Itu yang pertama, ya. Tinggal di dalam Kristus, setiap keputusan apa saja, ya, baik itu yang besar ataupun yang kecil, selalu dibawa di atas mezbah Tuhan. Kedua, perilaku. Tinggal di dalam Kristus berarti, ya, tadi menerima Kristus itu menerima pribadi itu dan apa yang dia kenakan, karakter dan kehidupannya. Kalau tinggal di dalam Kristus berarti perilaku yang ada pada Kristus itu yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Kita tidak boleh lagi mengenakan manusia lama kita, daging kita, keinginan-keinginan kita. Tetapi kita belajar menempatkan hidup kita di dalam perilakunya Kristus. Kristus yang penuh dengan belas kasihan, Kristus yang mengasihi semua orang, tidak peduli apapun latar belakangnya, sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Itu yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Jadi arti tinggal di dalam Kristus dari setiap keputusan, perilaku, tetapi juga cara pikir. Cara pikir dunia adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Cara pikir Kristus, kejahatan dibalas kebaikan. Cara pikir dunia adalah masa ini masa sulit. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikan setiap persoalan ini. Tapi cara pikir Kristus, apapun badainya itu, bersama dengan Kristus, kita dimampukan untuk melewatinya. Jadi di sini Tuhan mau saat kita berakar di dalam Kristus, kita sudah menerima, kita tinggal di dalam Dia. Kristus mau kita yang adalah benih yang berkualitas, yang sedang ditaruh di tanah yang subur, yaitu hatimu yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mau yang keras, yang lembut, yang berbicara tentang berkat, berbicara tentang dosa, berbicara tentang apa saja firman itu dalam hidup kita, kita akan melepaskan hati kita, tidak menahan-nahannya, tidak kecewa, tidak emosi saat tersinggung dengan firman. Bahkan ketika firman itu menyinggung hidup kita, kita berkata terima kasih Tuhan, karena Engkau sedang melemburkan hati saya, Engkau sedang membajak hati saya, supaya hati saya menjadi hati yang subur. Setiap ada kerikil batu-batu dalam kehidupan kita, kita berani berkata Tuhan lepaskanlah itu. Sekalipun ketika dicongkel itu dari hati kita, dari hidup kita itu menyakitkan, tetapi kalau itu baik untuk membuat saya berakar di dalam Engkau, okelah, saya siap. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, disinilah letak keindahan dari kekristenan. Diproses di dalam Tuhan. Kesusahan tetapi menyenangkan hati kita saat kita bisa melewati tahap demi tahap proses pembaharuan, sehingga akhirnya kita menyadari betapa pentingnya ada di dalam Kristus, yang membuat perbedaan antara Kristen yang sejati dengan Kristen yang hanya mencari keuntungan, motivasi-motivasi yang lain di dalam Tuhan, yang mau mencari keuntungan di dalam Injil, mencari keuntungan di dalam ibadahnya. Tetapi saat kita ikut Kristus dengan sungguh hati,
kita akan melewati yang namanya proses ini. Kristen sejati akan dimampukan Tuhan untuk masuk ke dalam proses ini. Tapi orang yang ikut Tuhan hanya keuntungan dan kesuksesannya sendiri. Ketika dia lewati ini, dia biasanya akan undur dan kecewa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berakar di dalam Kristus itu penting. Kenapa penting? Karena akar bagi sebuah pohon itu adalah sesuatu yang paling penting. Ya, elemen yang paling penting. Sebuah pohon tidak akan bertumbuh dengan baik sekalipun tanahnya subur kalau akarnya tidak baik. Ya, sebuah pohon sekalipun ia ada di tanah yang subur, mungkin dia akan bertumbuh bagus. Tetapi ketika ada angin, ya, tanah itu akan roboh. Tanaman itu, pohonnya akan roboh. Apalagi angin hujan, tanah itu roboh. Waktu muda saya seorang petani. Saya tahu bagaimana tanaman jagung atau tanaman yang mirip dengan gandum ditanam. Mereka berdekat-dekatan. Ada akar yang tidak menancapkan akarnya dengan baik, sekalipun ia ada di tanah subur. Ketika ada hujan angin, pohon itu akan roboh. Bahkan dia akan selendeh kadang ke pohon yang lain. Nah, disitulah pentingnya akar. Akar menentukan topangan atas pohon itu. Kalau akar itu menancap dengan baik ke dalam tanah dan dia masuk ke dalam tanah dalam dan akarnya tertancap dengan baik di bawah, maka pohon itu akan bertumbuh dengan kuat. Ya, angin, badai apapun, kalau akar menancap dengan baik, pertumbuhan pohon itu akan baik. Nah, akar bekerja. Tidak ada orang yang tahu bagaimana akar itu bekerja. Kapan akar itu bekerja? Tidak ada yang tahu. Tetapi akar membawa makanan, membawa sari-sari yang dibawa untuk membawa pertumbuhan pada pohon tersebut. Kalau akar tidak bekerja dengan baik, pohon itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Makanya betapa pentingnya kekristenan yang mengakar. Mengakar itu tidak kelihatan. Ya, mengakar bukan ketika lagi di gereja. Mengakar bukan ketika lagi ada di persekutuan-persekutuan. Akarmu ditentukan saat engkau ada di kamarmu. Saat engkau ada di kamar, engkau membaca, merenungkan firman Tuhan. Saat engkau ada di kamar, memuji, menyembah Tuhan. Saat engkau ada di kamar, engkau mendesak di dalam hadirat Tuhan. Saat engkau ada di kamar, bergumul dengan firman, dengan kehidupanmu, dengan Tuhanmu. Di sanalah akarmu akan terbentuk, akarmu akan tertancap dengan baik. Kenapa ada banyak Kristen yang tidak berakar? Mereka rajin beribadah, tetapi ketika mereka ada di rumah, waktu-waktu khusus dengan Tuhan tidak ada. Bahkan mungkin sedikit orang yang memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam firman. Itulah pentingnya kenapa kita perlu berakar. Tidak kelihatan. Berakar saat engkau berdoa, saat engkau memuji Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan pentingnya akar bekerja itu dibutuhkan yang namanya ketekunan. Apakah orang tekun itu bisa dibilang tekun saat dia membaca firman Tuhan sehari 15 pasal? Apakah orang tekun bisa dibilang tekun saat dia 1 bulan membaca Alkitab
setiap hari 10 pasal? No, namanya tekun itu setiap hari sampai hari kesudahannya tiba. Kekristenan yang berakar kuat, dia akan tekun membaca Alkitab, dia akan tekun di dalam doa-doa, dia akan tekun di dalam pujian penyembahan, dia akan tekun untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak peduli keadaannya menyenangkan atau tidak menyenangkan, dia akan tetap merenungkan firman Tuhan, bukan hanya dalam 1 hari, bukan hanya dalam 1 bulan, bukan hanya dalam 1 tahun, bukan hanya dalam 10 tahun, tetapi dia akan melakukan keadaan itu berulang-ulang sampai Tuhan berkata, sudah cukup, waktumu kembali lagi ke surga. Itu yang disebut tekun. Tekun akan terbukti terlihat ketekunannya saat dia sudah menyelesaikan misinya di dunia ini. Jadi inilah pentingnya kita berakar di dalam Tuhan. Sebab itu untuk kita bisa berakar, menyerap sari-sari makanan yang bisa kita berikan untuk pertumbuhan iman, untuk akhirnya pertumbuhan iman itu menghasilkan buah. Yang harus kita lakukan adalah tetaplah tekun di dalam firman, tetaplah tekun di dalam membaca firman, memahami firman, menghafal firman, melakukan firman, tinggal dan hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bukan hanya ketika hari Minggu, bukan hanya dalam persekutuan-persekutuan, tetapi saat engkau ada di kamarmu itu sendiri pun engkau akan terus melakukannya setiap waktu. Itulah yang akan membuat akarmu tertancap, tanah kehidupanmu akan terus menjadi subur, sehingga akhirnya kekristenanmu bukan kekristenan yang stagnan, kekristenan yang berhenti, tetapi kekristenan yang terus bertumbuh sampai akhirnya menghasilkan buah. Tetapi kalau akar itu betul-betul tertancap dengan benar, disitulah orang akan menikmati buah-buah kehidupan. Tapi nggak ada orang yang perhatikan, nggak ada orang yang lihat. Di sana tidak ada pujian, di sana tidak ada sanjungan. Wah, kamu hebat ya, rajin berdoa. Tidak ada. Karena kenapa? Tidak ada yang tahu. Tapi Yesus berkata, apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi? Apa jawaban Tuhan? Bapa di surga yang mengetahuinya akan membalaskannya kepadamu. Itulah luar biasanya saat engkau belajar menjadikan dirimu berakar di dalam Tuhan. Tidak terlihat. Mungkin setahun, 2 tahun belum terlihat perubahan apa dalam hidupmu. Tapi sedikit-sedikit engkau akan mengalami pemulihan, pembaharuan. Setelah engkau menerima, engkau tinggal di dalam Kristus, hidupmu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, engkau tidak emosian lagi. Karena kenapa? Dagingnya udah dimatikan, ditanggalkan. Engkau tidak akan mudah marah lagi. Ya, engkau tidak akan mudah lagi melakukan atau berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena pengenalanmu, pengalamanmu dengan Tuhan terus diperbaharui. Itulah pentingnya berakar di dalam Dia. Bagaimana kalau kita sebagai orang Kristen tidak berakar di dalam Tuhan? Bahaya sekali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk berakar dibutuhkan ketekunan. Caranya bertekun di dalam firman. Itu paling dasar.
Ini pegangan kita, firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita boleh dengar khotbah, kita boleh dengar pengajaran-pengajaran, boleh, sangat boleh. Tetapi hal yang tidak boleh adalah saat engkau tidak membaca Alkitabmu sendiri, saat engkau tidak merenungkannya sendiri. Karena saat engkau merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun dan dia akan memberitahukan kepadamu mana pengkhotbah yang asli memberitakan firman dan mana yang palsu memberitakan firman Tuhan. Karena di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah. Rasul Paulus memberi nasihat, hati-hatilah. Ada pengajaran yang enak, ya, ada pengajaran yang menyenangkan telinga, ada pengajaran yang mudah untuk dijalani daripada proses berakar di dalam Kristus. Bagaimana menanggalkan, bagaimana kita belajar mengambil keputusan, mengandalkan Kristus, berperilaku seperti Kristus, cara pikirnya seperti Kristus. Susah. Tapi akan ada pengajaran yang menawan, yang menyenangkan telinga. Nasihat ini dikatakan supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang diajarkan masih Injil, tapi Injil yang lain. Tapi saat engkau tahu yang asli, ya, siapapun yang berkhotbah, siapapun yang mengajarimu, saat engkau tahu yang asli, engkau akan bisa membedakan ajaran yang asli dan ajaran yang palsu. Itu pentingnya kita berakar di dalam Dia. Kalau orang itu tidak berakar, yang pertama, dia akan mudah terombang-ambing. Terombang-ambing oleh pengajaran. Banyak sekali sekarang media sosial menawarkan banyaknya pengajaran. Oh, yang ini bagus, yang itu bagus, oh yang itu nggak bagus. Belum tentu yang nggak bagus nggak benar, belum tentu yang bagus itu benar. Tapi saat kau tahu yang asli, engkau tidak akan mudah terombang-ambing oleh yang namanya pengajaran. Karena kenapa? Akarmu kuat di dalam Tuhan. Itu yang akan menentukan pertumbuhanmu ke depan. Tapi kalau kau tidak mengerti tentang ini, engkau akan selalu diombang-ambingkan oleh pengajaran. Dan engkau tidak akan pernah berakar dengan baik. Orang yang tidak berakar kuat dalam Kristus, dia akan mudah bersungut-sungut. Dia nggak ngerti cara kerjanya Tuhan. Dia akan mudah bersungut-sungut. Sedangkan orang yang berakar di dalam Tuhan, hatinya akan melimpah dengan syukur. Firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-7. Tetapi orang yang tidak berakar, dia akan mudah sungut-sungut. Seperti benih yang tabur di tanah yang berbatu. Akan tumbuh, akan besar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sengat matahari menyinari hidupnya. Dan dia tidak kuat dengan kesukaran-kesukaran, tantangan-tantangan iman. Ketika dihimpit, dia akan mundur dan meninggalkan Tuhan. Saat dia beriman dan imannya tidak terwujud, dia akan kecewa. Saat dia menerima pengajaran yang salah, ikut Tuhan pasti menjadi orang sukses. Tetapi ternyata tidak sukses-sukses, dia akan kecewa dan mundur dari Tuhan. Tapi orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, dia akan dimampukan untuk bersyukur sekalipun apa yang dia rindukan belum tergenapi dalam hidupnya.
Itulah pentingnya berakar di dalam Tuhan. Jadi orang yang tidak berakar kuat di dalam Tuhan, dia akan mudah terombang-ambing, dia akan mudah bersungut-sungut, dan ujungnya dia akan menjadi layu dan mati. Lama nggak kelihatan kabarnya di gereja, nggak tahu kemana. Karena kenapa? Udah layu, mati, atau mungkin ke gereja, tetapi justru di gereja jadi benalu, ya, yang selalu menghakimi sana sini dan lain sebagainya. Bukankah itu banyak di gereja Tuhan? Tapi saya berdoa buat kita semua, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, tancapkanlah akar kerohanianmu lebih dalam di dalam Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terus berakar, hidup di dalam firman, hidup di dalam doa-doa, hidup di dalam pujian penyembahan, hidup di dalam sesuatu yang Kristus mau atas hidupmu, bukan hanya di gereja, bukan hanya persekutuan tengah minggu, tetapi di kamarmu, di rumahmu, di ruang doamu. Di sanalah engkau sedang menancapkan akarmu. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua, engkau semua akan menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang betul-betul menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sampai pada pengajaran selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.